memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, terima kasih kepada kita karena sudah memimpin untuk berdoa. Oh, udah pada sarapan belum? Sudah. Belum, Ibu. Kenapa belum? Karena bangunnya kesiangan. Ya, besok jangan dibiasakan sebelum sekolah itu tidak sarapan. Jadi sebisa mungkin harus sarapan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Baik, coba dilihat samping kanan kirinya. Ada yang nggak masuk nggak? Ada, Ibu. Siapa? Vika. Oh, Vika. Coba Ibu absen dulu ya. Dia emang suka nggak masuk, Bu. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Males, Bu. Males. Oh, lagi itu ya, apa? Pusing mungkin ya. Pusing apa, Bu? Beli jajan di warung. Bolos jadinya ya. Mbak absen dulu ya. Kita Ayu. Hadir, Bu. Rindu Makfiro. Hadir. Muhammad Andika. Hadir. Rafita. Hadir dong, Bu. Vika Maudi. Nggak ada, Ibu. Oh, tadi yang izin itu ya, absen Iya, ya? Bu. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, Ibu akan mereview pelajaran yang kemarin. Siapa yang ingat pelajaran kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Tentang bersuci. Ya, betul sekali Mbak Rafita. Tentang bersuci. Atau tentang apa? Wudu. Berwudu. Apa itu berwudu? Bersuci. Tohara, Bu, mensucikan dari hadas kecil. Betul sekali Mbak Gita. Coba siapa yang mau mempraktekkan berwudu? Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, boleh sini. Kita lihat ya teman-teman. Mbak Gita akan mempraktekkan praktek berwudu. Kalau ada yang salah nanti kita benarkan ya. Iya, Ibu. Oke, silakan Mbak Gita. Yang pertama itu mencuci tangan. Ya, betul. Terus membaca niat kan, Bu? Ya, coba niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Amin. Kemudian Terus kumur-kumur berapa kali kumurnya? 3 kali. 3 kali. Membuangnya kemana? Kanan atau kiri? Ke kiri. Iya betul, Ke ke kiri. kiri. Diingat ya anak-anak, kalau kita berwudu itu kumur-kumur, setelah itu membuangnya ke Ke kiri. Kok ke kiri ya, Bu? Kalau ke kanan kenapa? kalau ke kanan itu baik sisi baiknya itu sebelah kanan gitu. Jadi kalau sisi buruknya itu sebelah kiri. Jadi kita membuang keburukan itu sebelah kiri gitu. Kemudian setelah berkumur apa? Terus habis itu basuh hidung. Ya, membasuh habis itu hidung. 3 kali. Habis itu basuh muka. Muka tuh bagaimana cara membasuhnya? Dari mana sampai mana? Dari sini, Bu. Dari Ya. atas sampai ke bawah sini. Dari arah tumbuhnya rambut. Iya, dari sini. Iya. Dari atas. Dari tumbuhnya rambut Iya, sampai aduh, dagu sini. sampai dagu. Iya. Nah, Semuanya basah ya? Iya, Bu. Ya, semuanya basah. 3 Kemudian kali. 3 kali. Terus tangan kanan dari atas ke atas sini ujung jari sampai ke siku Ya. 3 kali. Terus yang kiri juga dari ujung jari sampai ke siku 3 kali. Nah, habis itu ke mana? rambut. Ya, rambutnya yang bagian mana? Rambut yang bagian pucuk sini nih, Bu, yang Nah, apa? bener apa salah anak-anak? Cuma Iya, dibasuh sih. bagian pucuk. Ini Sebagian. sebagian Biar di yang ke kepala. kepala di atas ini. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Kepala. 3
sebagian rambut. Ya. Apa sebagian kepala? Sebagian rambut dan kepala. Oh, oh gitu. Kata kalau di sininya aja nih, kalian kita punya kuciran nih. Ya. Terus kan sebagian rambut, jadi kita basahin yang bawahnya aja, ujung gimana tuh? Saya pernah mendengar itu beberapa dibolehkan, terus beberapa ulama juga tidak memperbolehkan. Soalnya kan yang dibasahin kan kepala dan rambut, sedangkan kalau cuma ujung rambutnya saja kan berarti kan cuma rambutnya saja yang basah. Jadi kalau bisa sampai ke kepalanya juga basah. Itu sampai kulit yang dekat telinga. Iya, sampai dalam ini loh, apa? Kulit rambut. Kulit rambut, kulit kepala. Nah, habis itu telinga kanan dan telinga kiri 3 kali. Gimana cara membasuh telinga? Dimasukkan ke telinga, terus Sama belakang? belakang telinga. Oke. Nah, habis itu yang terakhir kaki, dari ujung kaki sampai ke mata kaki kanan kiri 3 kali. Oke. Gitu, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bagita. Hore. Yeay. Masya Allah, teman aku. Baiklah, sekarang udah pada siap belum untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Apa yang perlu dipersiapkan coba kalau kita sebelum memulai pelajaran? Alat tulis. Oke, alat tulisnya coba dikeluarkan. Oke, Bu. Alat tulisnya coba dikeluarkan, ayo. Siapa yang nggak bawa buku? Coba alat tulisnya dikeluarkan dulu, ayo. Dilihat teman sebangkunya, suruh memperhatikan satu sama lain ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Sabar. Selanjutnya apa? Siapa yang tahu kita akan masuk pelajaran apa? Tentang apa ya? Habis wudhu tuh apa? Ayo tentang setelah berwudu. Sholat. Betul sekali Mbak Rafita dan Mbak Gita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat. Apa itu sholat? Sholat yang agama, Bu. Sholat beribadah kepada Allah. Ya, ya itu. Sholat adalah beribadah kepada Allah. Nah, kemudian sholat itu ada berapa macam? Dalam sehari kita melaksanakan sholat itu berapa macam? 5, Ibu. Betul sekali, Ma. Apa saja? Sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 ya. Ya. Ya, coba. Kalian rajin sholat gak? Iya, Bu. Siapa yang nggak pernah sholat? Setan. Bolong-bolong, Ibu. Bolong-bolong. Oke, nggak apa-apa. Kalau bisa kita melaksanakan sholat itu 5 waktu. Karena sholat itu fardu itu apa? Wajib. Wajib. Jadi kewajiban kalian untuk melaksanakan sholat. Terus ibu mau tanya, sholat misalkan sholat duhur itu ada berapa rakaat anak-anak? 4. Ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar ada berapa rakaat? 4. 4 juga. Kalau sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Siapa yang melaksanakan sholat maghrib 4 rakaat? Kita, Bu. Iya, Mbak kita melaksanakan sholat maghrib. Dia tuh suka bohong, Bu. Ya Allah. Zolim. Setelah itu sholat isya berapa rakaat? 6. 4. Mbak Rafita itu gimana? Sholat isya itu ada 4 rakaat. Kemudian sholat subuh berapa rakaat anak-anak? Sholat subuh siapa? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Siapa yang bolong-bolong sholat subuhnya? Saya, Ibu. Kenapa Mbak Rini? Ketiduran, Ibu. Kesiangan. Sebenarnya kalau misalnya kesiangan itu boleh melaksanakan sholat subuh, tetapi langsung bangun dan langsung melaksanakan sholat subuh. Iya ya, Bu. Nggak boleh bangun terus main HP. Iya, itu nggak boleh. Soalnya nanti lupa kalau udah main HP, kemudian sholatnya lupa. Oke, di sini Ibu akan menerangkan tentang sholat. Sholat adalah
satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Gimana coba takbir dalam sholat gimana? Siapa yang mau mempraktekkan? Mbak Rini mau? Nggak tahu Ibu. Ayo, Mbak Gita tahu? Iya Bu. Ya, coba sini Mbak Gita dipraktekkan ya takbir itu gimana? Oke, sini silahkan. Kalau takbir itu gimana? Allahu Akbar. Iya, betul, Kan? takbir. Ya. Kemudian kalau niat sholat duhur gimana? Usolli fardo duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke, bener apa salah anak-anak? Betul. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Kemudian Bu. dapat beng-beng. Ya, nanti dapat hadiah di belakang, oke? Nah, sholat itu merupakan rukun dari Rukun Islam. rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? 2. Kedua. Coba rukun Islam itu ada berapa? 5. Apa aja? Syahadat, sholat, zakat. puasa, zakat, haji bila yang mampu. Masih semangat anak-anak? Masih Bu. Kenapa pada lemas semua? Sudah siang. Kenapa? Nanti kalau kalian lemas, ibu juga ikut lemas. Kita harus semangat. Oke? Ya, oke Bu. Semangat 45. Oke Bu. Oke, coba siapa yang mau maju ke depan, mau memimpin teman-temannya untuk biar supaya lebih semangat lagi? Siapa yang mau? Ayo siapa? Gita. Ya, coba Mbak Gita maju ke depan. Coba dipimpin teman-temannya untuk biar lebih semangat lagi. Ayo teman-teman, kita harus semangat. Oke, semangat. Semangat dulu, Mbak. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi kurang semangat teman-teman. Ayo Rafita, semangat dong. Ayo, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat semua ya. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan mengenai sholat. Coba siapa yang hafal dalil mengenai sholat? Ayo siapa? Solu kamar, iya bukan Bu. Ya benar, itu juga bisa hadis ya. Solu kamar, ro'ai, tumu, Usolli. Yaitu usolinya itu kepada siapa ya? Kepada Nabi Muhammad. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah seperti apa yang telah kamu lihat ketika aku Sholat. sholat. Baik. Kemudian sholat itu ada 5. hukum sholat itu ada 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu yaitu sholat wajib. Nah, kemudian kalau fardu kifayah itu yang belum ada hukum sholatnya. Jadi kayak tidak banyak penjelasan mengenai hukum sholat berjamaah tentang fardu kifayah. Kemudian sholat itu ada sholat wajib dan sholat sunnah. Ayo, sholat sunnah itu ada sholat apa aja? Sholat duha. Sholat Sholat rawatib. sholat rawatib, Tahajud. tahajud, Sholat gerhana. gerhana, Istihoroh. istihoroh, Hajat. sholat hajat, Sholat taubat. sholat taubat. Siapa yang pernah melakukan salah satu sholat sunnah tersebut? Saya Bu. Sholat apa Mbak? Sholat duha. Sholat duha. Alhamdulillah.
untuk melaksanakan sholat fardu itu. Iya. Apalagi kalau kita sudah pada balik. Jadi semuanya itu tanggung jawab diri sendiri. Baik. Yang selanjutnya Ibu mau bertanya, apa itu rukun dalam sholat itu ada apa aja? Ada yang tahu? Niat. Ya, betul, niat. Apa ya Bu ya? Takbiratul Ikram. Ya, bisa. Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, Surat pendek. baca surat pendek, Doa iftitah. doa iftitah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya rukun sholat itu ada apa aja. Nah, rukun sholat coba dicatat ya. Ya, Bu. Rukun sholat yang pertama itu yang adalah menetapkan niat untuk sholat wajib. Kemudian yang kedua takbiratul Iqra. ihram. Yang ketiga berdiri atau Berdiri. qiyam jika mampu ya. Ya. Kemudian 4 membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian Ruku. ruku, kemudian iktidal. Tahu nggak iktidal itu apa? Iktidal itu sehabis ruku, Bu. Ya, bangkit dari Ruku. iktidal itu bangkit dari ruku. Kemudian Sujud. Kemudian duduk di antara Dua sujud. dua sujud. Ya, itu adalah rukun-rukun sholat. Ya, coba diulangi lagi. Rukun sholat itu ada apa aja? Yang pertama nih, Niat. niat. Yang kedua, Takbiratul Ikram. Yang ketiga, Baca Al-Fatihah. yang ketiga, Doa iftitah. yang ketiga Berdiri. berdiri. Yang keempat membaca surat Surat pendek. surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Yang kelima, Ruku. ruku. Setelah ruku, yang keenam, Iktidal. iktidal atau bangkit dari Ruku. yang ketujuh, Sujud. sujud. Yang terakhir yaitu duduk di antara Dua sujud. dua sujud. Baik, sudah paham semua ya mengenai macam-macam sholat dan hukum sholat. Baik, selanjutnya yaitu tentang hal yang membatalkan sholat. Siapa yang tahu apa saja yang bisa membatalkan dalam sholat? Ayo, siapa yang tahu? Betul, najis ya bisa membatalkan sholat. Kemudian apa lagi? Kelihatan aurat, ya betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa saja yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama itu dalam keadaan hadas kecil atau besar. Hadas kecil misalnya ketika buang air kecil gitu. Kemudian kalau hadas besar itu misalkan membuang air besar. Kemudian sebagian aurat terbuka saat sholat. Jadi kalau sholat kita dianjurkan untuk menutup aurat kita. Jadi aurat kita tertutup. Jadi biasanya kalau perempuan itu menggunakan mukena, sedangkan laki-laki menggunakan sarung. Ya, betul. Kemudian mengonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Jadi ketika sholat itu kita tidak boleh makan dan minum gitu. Jadi kita jika di dalam mulut kita ada makanan sebaiknya dikeluarkan, nggak boleh ditelan ya. Kemudian terdapat najis pada badan maupun pakaian. Jadi kalau badan kita ada najis, pakaian kita ada najis, itu berarti sholat kita tidak sah atau sholat kita batal. Maka sebelum sholat kita berwudu atau bersuci untuk menghilangkan najis pada badan kita. Atau lebih baik juga kita sebelum sholat itu mandi dulu supaya badan kita benar-benar bersih dan pakaian kita juga benar-benar bersih. Kemudian yang selanjutnya bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Jadi kalau yang bergerak itu belum ada dalil yang menguatkan, tetapi kalau kita sering bergerak maka sholat kita tidak khusyuk. Jadi sebaiknya ketika kita sholat maka kita tidak boleh banyak bergerak. Kemudian melakukan gerakan besar seperti melompat atau memukul itu juga bisa membatalkan sholat ya Nana. Diingat ya, tadi apa aja yang membatalkan sholat?
keadaan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian sebagian aurat terbuka ketika sholat, kemudian mengonsumsi makanan atau minuman. Kemudian terdapat najis pada badan atau pakaian kita. Kemudian bergerak bergerak 3 kali berturut-turut. Kemudian yang terakhir melompat atau memukul, itu adalah hal yang membatalkan sholat. Ingat ya anak-anak. Baik anak-anak, udah paham kan mengenai sholat ini? Selanjutnya ibu akan membagi beberapa kelompok kepada kalian untuk bisa kalian di sini bisa menuliskan membuat peta konsep mengenai sholat ya. Sholat, misalnya sholat itu ada 5, kemudian apa saja yang dilaksanakan selama sholat itu. Kalian bisa mendiskusikan kepada satu teman kelompoknya masing-masing. Baik, kemudian ibu bagikan kertasnya ya. Iya Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, silakan didiskusikan sesuai kelompok masing-masing. Itu kan ada 5 kelompok. Kemudian bisa nih misalnya kelompok 1 sholat subuh, kemudian kelompok 2 sholat duhur, kemudian kelompok 3 sholat asar, kelompok 4 sholat maghrib, dan kelompok 5 sholat isya. Coba dituliskan apa saja sebelum sholat itu kalian berwudu, terus niatnya bagaimana, kemudian bacaan dalam sholat itu bagaimana, itu bisa dicantumkan dalam kertas itu. Kemudian dikumpulkan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kalian diskusikan. Kalian bisa lihat di LKS masing-masing sudah ada keterangannya. Jika kalian belum paham, bisa ditanyakan ke ibu langsung. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Oke, sudah semua. Yang sudah, tugasnya bisa dikumpulkan di meja ibu ya. Ya Bu. Baik, udah pada paham belum mengenai sholat? Ada yang mau ditanyakan tentang sholat? Sudah semua, udah paham semua? Insya Allah Bu. Insya Allah. Coba ibu tanya ya, apa itu sholat? Sholat adalah tiang agama. tiang agama, Beribadah kepada Allah. beribadah, perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam. iya, dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Persyaratannya tadi apa aja? Sebelum sholat kita harus bersuci atau berwudu. Kemudian sebelum sholat kita harus niat. Kemudian dalam sholat itu kita ada takbiratul ihram. Kemudian ada membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan salam. Kemudian tadi dalil tentang sholat apa ya? Dalil tentang sholat hadisnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Iya, pintar semua. Kemudian rukun sholat itu apa aja tadi? Rukun sholat. Niat. Ya betul, niat. Terus berdiri. Terus surat Al-Fatihah. Terus ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, sama salam bukan Bu? Takbiratul Takbiratul ihram. ihram. Ingat ya, setelah niat
takbiratul Ihram. ihram. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak mengenai sholat ini? Tidak Bu, insya Allah paham. Insya Allah paham. Coba selanjutnya ibu kasih tugas kepada anak-anak. Kalian buka LKS-nya halaman 56. Ayo dibuka. Bu. 56. Sudah, Ibu. Mengenai itu ada room 1 sama room 2 itu dibuat PR ya. Oke Bu. Iya, Ibu. Jangan lupa dikerjakan. Dikumpulnya kapan, Bu? Kita dikumpul pertemuan selanjutnya mengenai Vicky ini ya. Nah, jangan lupa dikerjakan. Kalau yang nggak bisa tanya ke temennya, bisa tanya ke orang tua, kakak, atau neneknya juga bisa ditanya ya. Bu boleh ini nggak tanya ke ibunya di chat? Boleh, tapi nanyanya yang sopan ya. Iya Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah Tidak Bu, cukup. Oke, cukup ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanya kepada ibu nanti di kantor juga bisa. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang paham juga bisa tanya langsung ke ibu. Kalau misalkan ada yang malu bertanya nanti sesat di jalan. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jangan lupa nanti PR-nya juga dikerjakan ya anak-anak. Iya Bu. Oke, mungkin cukup sekian dari ibu. Apabila ada salah kata dan perbuatan, ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin cukup sekian dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak.